Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kelancaran rizki, dipermudah semua urusan, dan semoga selalu melimpahkan rahmat serta keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya robbal alamin. Hidup adalah rangkaian ujian. Ada saat di mana hati penuh dengan kebahagiaan. Ada pula saat di mana air mata tidak terbendung. Salah satu ujian paling berat bagi seorang ibu adalah kehilangan buah hati yang belum sempat ia dekap, belum sempat ia panggil dengan nama, dan belum sempat ia dengar tangisannya. Setiap ibu bermimpi anaknya tumbuh, memeluknya, dan membimbingnya dalam doa. Namun, ada yang harus merelakan karena Allah lebih dahulu memanggilnya. Dalam diam, dalam sepi, seorang ibu yang kehilangan janinnya menyimpan duka yang mendalam. Tapi, tahukah kita bahwa di balik setiap air mata yang jatuh ada janji indah dari Allah Ta'ala, bahwa anak-anak yang pergi lebih dahulu bukanlah hilang. Mereka menunggu, menanti di gerbang surga, siap menyambut ibu dan ayahnya dengan tangan kecil mereka yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Disinilah perjalanan kita dimulai, sebuah kisah tentang kehamilan, keguguran, kesabaran, dan harapan. Karena di balik setiap kehilangan ada cinta Allah yang begitu luas. Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Kehamilan anugerah dari Allah. Setiap wanita mendambakan menjadi seorang ibu. Kehamilan adalah anugerah besar dari Allah yang dinanti dengan penuh harap. Namun, tidak semua wanita dapat mengalaminya. Ada banyak faktor yang menentukan, dan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kehamilan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Pada episode ini, kita akan memahami bagaimana kehamilan terjadi dan tahapan awalnya dalam pandangan Islam. Kehamilan adalah proses panjang dan menakjubkan yang dimulai sejak pembuahan hingga kelahiran. Perjalanan kehidupan manusia dimulai dari satu sel yang berkembang menjadi individu yang sempurna dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, setiap tahapan perkembangan janin memiliki makna dan hikmah tersendiri yang telah ditetapkan dalam ketetapannya. Dalam fase awal, sel telur yang telah dibuahi oleh sperma akan membentuk zigot, sebuah sel tunggal yang mulai membelah diri secara cepat. Zigot ini kemudian menempel di dinding rahim dan kemudian berkembang menjadi embrio. Selama minggu-minggu awal ini terjadi proses pembentukan dasar bagi seluruh organ tubuh manusia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya
penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu menjadi alaqah selama itu juga, lalu menjadi mudghah selama itu juga. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa perkembangan janin dalam kandungan melalui beberapa tahapan. Nutfah atau setetes mani. 40 hari pertama pada tahap ini, sperma bertemu dengan sel telur, lalu membentuk zigot dan berkembang menjadi embrio. Zigot ini kemudian menempel di dinding rahim dan mulai berkembang. Alaqah atau segumpal darah. 40 hari kedua embrio mulai terlihat seperti segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Pada tahap ini, sistem peredaran darah awal mulai terbentuk. Mudghah atau segumpal daging. 40 hari ketiga, janin mulai memiliki bentuk lebih jelas. Organ-organ utama seperti jantung, otak, tangan, dan kaki mulai terbentuk. Setelah fase ini, malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Menurut hadis di atas, pada usia kehamilan sekitar 120 hari atau 4 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Sejak saat itu, janin dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki ruh, dan takdirnya mulai ditetapkan, termasuk rizki, umur, serta amal perbuatannya di dunia. Keimanan kepada proses penciptaan ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap kehidupan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap takdir, termasuk kelahiran dan kematian, berada dalam genggamannya. Meskipun perjalanan janin dalam kandungan penuh dengan keajaiban, tidak semua janin dapat bertahan hingga lahir. Ada yang mengalami keguguran, lahir prematur, atau menghadapi tantangan kesehatan lainnya. Dalam Islam, semua kejadian ini merupakan bagian dari ketetapan Allah yang penuh dengan hikmah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana kehendaknya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Ali Imran ayat 6. Dengan memahami perjalanan kehidupan dari zigot hingga janin dalam perspektif Islam, kita semakin menyadari kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dan pentingnya bersyukur atas setiap nikmat kehidupan yang diberikannya. Setiap calon ibu berharap kehamilannya berjalan dengan lancar. Namun kenyataannya, 15 hingga 20% kehamilan berakhir dengan keguguran. Lalu apa penyebabnya? Mengapa sebagian janin tidak dapat bertahan? Keguguran bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah kromosom, gangguan plasenta, penyakit ibu, atau gaya hidup yang tidak sehat. Setiap kasus memiliki penyebab uniknya sendiri. Namun, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala dan meyakini bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik itu keletihan, penyakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, atau kegelisahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena musibah tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehilangan janin dalam kandungan adalah ujian yang berat bagi setiap orang tua. Namun dalam Islam, setiap ujian membawa hikmah dan janji kebaikan.
Janin yang gugur bukanlah akhir segalanya. Justru sebaliknya, mereka yang mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah. Islam mengajarkan bahwa setiap kehidupan memiliki makna. Janin yang meninggal dalam kandungan, terutama setelah ruh ditiupkan, akan berada dalam rahmat Allah dan menjadi penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang anaknya meninggal dunia, maka mereka akan menjadi penghuni surga. Mereka akan menarik orang tuanya dengan tali pusarnya menuju surga, jika orang tuanya bersabar dan mengharap pahala dari Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini menjadi penghibur bagi para orang tua yang kehilangan janinnya. Allah tidak menyia-nyiakan kesedihan mereka, justru memberikan janji bahwa anak mereka menunggu di surga. Ketika seorang janin gugur dalam kandungan, banyak orang tua yang bertanya-tanya, siapa yang akan merawatnya di dalam akhirat? Apakah ia sendirian? Lalu bagaimana kehidupannya di sana? Islam mengajarkan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik, termasuk janin yang telah ditiupkan ruh, memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan akan berada di bawah perlindungan dan kasih sayangnya. Dari berbagai riwayat disebutkan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik akan dirawat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah. Mereka berada di taman-taman surga yang penuh keindahan dan kebahagiaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kisah perjalanan Isra dan Mi'raj, "Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Lalu aku melihat di sana ada seorang lelaki yang duduk di bawah pohon, dikelilingi oleh anak-anak kecil. Aku bertanya, siapakah lelaki itu? Mereka menjawab, ini adalah Ibrahim, dan anak-anak yang berada di sekelilingnya adalah anak-anak kaum mukmin yang meninggal sebelum balik." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita dapat memahami bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik, termasuk janin yang gugur, berada dalam asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surga. Mereka tidak sendirian atau terlantar, tetapi dijaga dengan penuh kasih sayang oleh salah satu nabi yang paling mulia. Surga adalah tempat penuh kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Kehidupan janin yang gugur di surga bukanlah seperti di dunia, melainkan kehidupan yang sempurna, tanpa penderitaan, tanpa kesedihan, hanya kebahagiaan yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di surga terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janin yang gugur akan mendapatkan bentuk yang sempurna di akhirat. Mereka tidak akan tetap dalam keadaan janin, melainkan tumbuh dalam wujud terbaik yang telah Allah siapkan untuk mereka. Mereka akan bermain di taman-taman surga, tertawa, berlarian, dan menikmati segala kenikmatan yang tidak dapat kita bayangkan di dunia ini. Di dunia, keguguran seringkali dikaitkan dengan rasa sakit dan kehilangan. Namun di akhirat, janin yang gugur tidak mengalami penderitaan atau kesulitan. Mereka langsung berada dalam rahmat Allah dan tidak mengalami hisab atau siksa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka di dalamnya, yaitu surga, memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
Quran Surat Qaf ayat 35. Mereka tidak merasakan rasa takut, tidak merasakan kesedihan, atau tidak merasakan kehilangan. Justru sebaliknya, mereka mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, makanan yang lezat, dan kasih sayang dari para malaikat, serta Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak ulama menafsirkan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik akan berada di pintu surga, menunggu orang tua mereka. Jika orang tua mereka bersabar dan bertawakal kepada Allah, maka anak-anak ini akan menjemput mereka dan menarik mereka masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya janin yang keguguran akan menarik kedua orang tuanya ke surga dengan tali pusarnya jika mereka bersabar dan mengharap pahala." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Betapa besar kasih sayang Allah, bahkan seorang janin yang belum sempat lahir pun memiliki kedudukan yang begitu istimewa. Bukan hanya menikmati kebahagiaan di surga, tetapi juga berperan sebagai penolong bagi orang tuanya di akhirat kelak. Maka bagi orang tua yang menghadapi musibah ini, ketahuilah bahwa Allah tidak menyia-nyiakan kesedihan kalian. Jika kalian bersabar dan bertawakal, kelak janin kalian akan menyambut kalian di akhirat, memohonkan syafaat agar kalian bisa bersama di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian, serta mendapatkan pertemuan yang indah bersama anak-anak kita di surga kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah dari pembahasan kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.